Baik Pak Kadis, ini dengan persiapan akhir tahun 2025 serta cuaca yang sangat ekstrim, bagaimana Pak dengan pengerjaan proyek-proyek di lapangan? Ya, ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan cuaca, termasuk Banten ya, Tangsel diantaranya akan cuaca hujan sampai lebat, sampai ekstrim mungkin dalam periode Desember Januari ini. Nah, memang di kita sampai dengan awal Desember ini masih ada sekitar 30%, 20-30% lagi pekerjaan yang belum selesai. Dan itu menjadi concern kita ya. Memang bagaimanapun juga masalah cuaca ini menjadi hambatan, tapi kita memang tetap harus laksanakan dan selesaikan seluruh pekerjaan yang sudah kita kontrak. Oke. Mungkin ada pesan Pak untuk warga masyarakat dalam rangka di penghujung akhir tahun untuk antisipasi terutama dengan cuaca yang ekstrim ini dan di titik-titik yang rawan banjir, Pak? Iya, memang ada beberapa titik rawan banjir. Memang anggaran kita ini mungkin sekitar 50% lebih ya, 50-60% digunakan untuk penanganan banjir dan genangan. Nah, contoh titik-titik yang sedang kita fokuskan adalah di Pondok Maharta, Kampung Bulak, Puri Bintaro Indah, kemudian di Paku Jaya dan beberapa lokasi lainnya. Ini pekerjaan relatif sudah hampir selesai dan penambahan rumah pompa, stasiun pompa yang cukup masif juga disertai dengan kombinasi pemasangan turap dan penggantian pintu-pintu air. Nah, ini dengan adanya cuaca ekstrim ini kita sudah lakukan antisipasi sebetulnya mulai dari tadi penyiagaan stasiun pompa, kemudian turap-turap juga kita akan selesaikan di Desember ini sehingga nanti kombinasi antara turap, pompa, dan pintu air ini akan bekerja dengan cukup baik, membuang air dari lingkungan ke saluran. Nah, memang cuacanya ekstrim, kita berharap walaupun prediksi ekstrim, tapi kita tidak terjadi cukup deras hujannya. Pesan kami kepada masyarakat, mari kita sama-sama bersiap siaga dalam menghadapi cuaca hujan ekstrim di Desember mungkin sampai Januari. Kita kesiapsiagaan kita baik di masyarakat menyiapkan apa hal-hal yang perlu disiapkan seperti kesiapan untuk penahanan di lingkungan masing-masing, membersihkan saluran di lingkungan masing-masing. Di sisi kami tadi penyiagaan stasiun pompa ada 142 stasiun pompa kita siagakan. Sewaktu-waktu hujan mereka siap bekerja. Kemudian kita menyiagakan juga 100 personil untuk Desember sampai Januari ini, yang mana terbagi dari mulai personil untuk mengawasi rumah pompa, kemudian mengawasi pintu air, sampai dengan nanti jika terjadi bencana yang tidak kita harapkan, personil ini pun turun ke lapangan. Plus kita juga menyiagakan alat-alat berat, kemudian pompa-pompa mobile untuk sewaktu-waktu bisa turun ke lapangan. Berarti 100 orang tim ini disiagakan sampai menjelang tahun baru, di tahun baru juga itu disiagakan ya Pak? Dalam rangka menghadapi Natal tahun baru sampai dengan Januari, ini 100 personel kita siagakan 24 jam, termasuk alat-alat berat, ekskavator, amfibi, kemudian karung-karung pasir, kawat bronjong, dan lain sebagainya. Jika ada nanti kendala-kendala, misalkan ada turap longsor yang kita tidak harapkan terjadi, atau turap jebol, itu kita tangani darurat biasanya dengan pasir atau bronjong. Nah, ini memang akhir tahun ini, di samping yang tadi, kami ada satu kendala lagi yang cukup signifikan, yaitu adanya kelangkaan material, khususnya material-material yang split dan batu ya, dan produk turunannya. Berarti kalau split ini produk turunannya ke hot mix, ke beton, dan lain sebagainya.